Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di dalam iman. Amin. Ini hari gereja Meriba penuh basesa, luar biasa. Biasa kalau ketemu sendiri berapa orang Bapak PJ? Kalau di minggu-minggu sesudah Natal 11, kurang lebih 11. Puji Tuhan, ini hanya karena ada keinginan untuk si dibaptis. Makanya semua orang berkeinginan ini hari gereja di Meriba. Kemungkinan besar itu Mahanaim dan Sonhalan kosong. Puji Tuhan. Bapak Saudara, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan hari Minggu ini setelah Natal, memperbaharui iman, memperkuat persekutuan. Bapak Saudara, salah satu hal yang mudah goyah dalam prinsip hidup kita adalah soal keinginan. Yang mudah goyah itu hanya soal keinginan. Amin. Keinginan adalah hasrat atau dorongan Bapak Mama untuk kita memiliki atau melakukan sesuatu yang kurang penting. Tidak mutlak. Atau Bapak Maba Saudara, itu belum makotong suka pingin makara rapak batas ribu kok, dia harus diutamakan. Keinginan itu biasa datang seperti itu. Tetapi Bapak Maba Saudara, orang beriman, tentunya bahwa melalui keinginan akan memberikan kepuasan tersendiri untuk orang, memberikan kenyamanan. Tetapi juga ada yang merasa bahagia kalau dia pun keinginan tercapai. Amin. Bapak Maba Saudara, orang beriman, keinginan dapat mempengaruhi emosi seseorang. Biar ada sakit, tetapi kalau mau makan enak, dia paksa diri mesti makan enak, emosi son pada tempat, rasa-rasa mau bunuh dengan orang. Amin. Itu keinginan, marah dengan sama orang hanya karena dia pun keinginan sudah terpenuhi. Ada yang pernah begitu Tias? Amin. Bapak Ben yang amin kasih Tias. Keinginan juga mempengaruhi gaya hidup orang. Amin. Amin. Iya. Lihat orang gaya karena kita pun keinginan jauh lebih tinggi. Amin. Amin. Diibaratkan orang ada kipas angin kita yang tak putar. Diibaratkan orang ada kulkas kita yang dingin setengah mati. Diibaratkan orang pun rumah bagus, rumah bertingkat kita yang tidur sono, dia naik turun tangga. Ini coba kita naik turun tangga begitu. Keinginan kita karena kita melihat gaya hidup orang lain. Keinginan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tiap-tiap hari. Jadi ketemu lingkungan sosial ini sangat berpengaruh besar dengan kita punya keinginan. Benar kok Bapak Mama? Amin. Sekarang ini zaman canggih. Ini hari sudah adalah yang betalit mungkin yang bapak-bapak dong. Yang sekolah hanya tamat SD, minta maaf yang ada HP center. Selain dari itu semua layar sentuh, layar tumbuk, layar injak. Amin. Amin. Di pun tetangga su pakai layar sentuh, masa dia sana ada layar tumbuk. Lingkungan sosial mempengaruhi. Orang butuh hiburan. Itu keinginan. Bapak Mama, orang akan lebih memilih penonton orang balap sepeda ketimbang orang datang di gereja. Amin. Orang akan memilih pesta walaupun dia sudah undang
pesta. Sampai sana bikin kacau karena pukul furfar, pulang babak belur. Itu keinginan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang muda-muda yang 20 orang ini pernah jadi rompes, rombongan pesta. Yang sondapa undang jupigi. Amin. Butuh hiburan, sondapa undang ini kita pigi. Karena kita haus hiburan, di rumah son ada yang hibur-hibur. Pi orang pun pesta baru bisa dapat hibur. Penampilan. Nona-nona itu dia pun gaya kalau yang dia lihat di YouTube kok yang itu gaya super berubah baru dia pun belum. Itu dia susah. Merek sepatu, merek baju, merek semua dia mau. Gaya hidup membawa kita dalam keinginan-keinginan. Penampilan kita itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Berbelanja dan konsumtif. Mama-mama, kemarin bepung khotbah di Natal dong itu. Kebanyakan omong soal pasar impres pun manusia malunuk datang toh. Amin. Semua mama-mama tanpa terkecuali pendeta yang bawa omong. Kalau pas menjelang Natal itu orang sampai kunjung pasar impres, pasar Batu Putih, pasar Taum, itu sondel lengkap. Karena kotongku keinginan harus dipenuhi. Bapak saudara orang beriman, keinginan bisa saja ditunda. Keinginan bisa saja ditunda. Bahkan tidak perlu bapak saudara orang beriman untuk harus dipenuhi. Tetapi ada orang-orang tertentu lebih mengutamakan keinginan ketimbang kebutuhan atau apa yang seharusnya. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua jangan tegang dulu, senyum dulu. Ini khotbah beromong soal keinginan, mampu omong yang kita pun mau dong baru habis itu suruh senyum, ini soal berat. Bapak-bapak saudara orang beriman, surat Yudas ini ditulis oleh Yudas. Dan kemudian bapak-bapak saudara orang beriman ditujukan kepada orang percaya mula-mula. Di mana saat itu bapak-bapak saudara gereja sementara diperhadapkan dengan krisis moral dan juga krisis iman. Karena itu bapak-bapak saudara orang beriman, Yudas menuliskan surat ini. Di mana orang-orang yang mengaku percaya, mereka mulai menyimpang daripada ajaran-ajaran Kristus. Mereka mulai menyelewengkan kasih karunia Allah. Bahkan lebih banyak memilih hidup di dalam dosa. Yudas melihat bahwa ini hal yang perlu untuk disikapi. Karena ternyata bahwa keinginan-keinginan manusiawi lebih besar dari keinginan-keinginan iman. Yudas menuliskan surat ini bapak-bapak saudara orang beriman syarat dengan pesan dan sangat tegas serta mendalam sebagai nasihat bagi jemaat. Ia tahu bapak-bapak saudara bahwa gereja yang baru saja bertumbuh dapat kehilangan arah jika tidak berhati-hati dalam memilih soal keinginan dan kebutuhan. Karena itu bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas kasih satu kata kunci yang sangat penting dari bagian pemberitaan firman Tuhan ini. Peliharalah dirimu dalam kasih karunia Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kata kunci ini terlalu penting. Kata pelihara ini merupakan suatu tugas tanggung jawab iman. Tetapi dalam hal kata pelihara itu ada banyak hal yang harus dikerjakan, berproses. Yudas tahu benar bahwa bapak-bapak saudara orang beriman, pelihara diri ini terkadang kita lalai dalam hal demikian. Pelihara diri ini karena ada banyak keinginan-keinginan manusiawi, keinginan
Karena itu Yudas kasih ingat. Bapak mau ngomong soal ini Yudas ini. Beta sudah jadi pendeta 15 tahun, 16 tahun ini. Ini hari baru sinode gemit kasih bacaan firman Tuhan di Yudas. Mungkin karena banyak orang yang suka dengar itu nama Yudas ini pengkhianat. Tapi yang dimaksudkan di sini Yudas saudara Yesus. Yudas yang kemudian merupakan murid Kristus. Karena itu Bapak Saudara, orang beriman dia gencar-gencar memberitakan tentang iman kepada Kristus. Pelihara diri dalam hal ini, pelihara iman yang telah dikaruniakan Allah di dalam diri tiap-tiap orang. Untuk memelihara iman Bapak Saudara, orang beriman, ini bukan hal yang gampang dan mudah. Ada banyak keinginan-keinginan melampaui ketempung iman. Ada banyak orang mengalami kejatuhan-kejatuhan karena mengutamakan keinginan ketimbang mengutamakan iman kepada Kristus. Ada banyak orang mengalami runtuh di dalam iman karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang percaya dan gereja Tuhan. Karena itu Yudas menasihatkan hal ini dengan tegas. Bahwa semuanya itu hanya dapat ditemukan di dalam kasih karunia Allah saja. Kasih karunia Allah itu diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang tanpa terkecuali. Bayangkan sekasih karunia dapat cuma-cuma kotong son mau. Tetapi kalau keinginan-keinginan yang kotong harus kuras tenaga, waktu, bahkan dengan segala kekuatan kita, bahkan bisa saja dengan materi dan semua hal, orang bisa melakukan itu. Tetapi kasih karunia yang gampang-gampang nih orang son akan mau. Kita babujuk rame ju orang son pi. Amin. Amin. Apa mama? Kemarin itu terjadi di sekitar Mio. Kau tahu mau persiapan Natal. Malam itu pemuda dong masih sibuk dengan urus bikin pohon Natal. Tapi karena ini keinginan pesta di Lindam Nutu ini lebih besar. Rompe satu pick up. Keinginan. Ajakan datang di gereja, urus dekorasi gereja, urus ini pohon Natal dong. Panggilan yang sangat penting bagi ini iman. Tetapi dong pilih setelah selesai dari situ Bapak Mama, rame-rame satu pick up yang landing motor pepesta. Pulang datang Bapak Mama ini gereja susun terurus lain. Kemarin itu kita mau Natal itu air sudah batang leher, tongkat begini baru kemudian mau bikin apa rubu-raba datang. Dong supirompes memenuhi keinginan. Pulang datang ada yang sutangan ancor, talinya picah. Nah kalau su cacat begitu siapa mau urus ini gereja dengan iman? Ada banyak keinginan-keinginan yang melampaui ketempung iman. Bukan hanya soal rompes binatang, tetapi keinginan-keinginan kita yang bertolak belakang dengan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu diberikan bagi tiap-tiap orang dengan maksud untuk kemudian kita diteguhkan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan kekal yang akan kita terima. Bukan untuk sesuatu yang sementara, tetapi yang disampaikan adalah untuk kehidupan kekal. Sesuatu yang berharga yang tidak akan diambil daripada kita. Sesuatu yang berharga yang tidak bersifat fana, tetapi bersifat kekal. Tetapi banyak orang mengabaikan hal itu. Karena panggilan iman ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman tidak menyenangkan. Kalau kita seni ikut tetangga pun gaya, kita son ikut kawan pun mau, kotong son ikut bergaul di sana, kan kotong son degaul. Amin. Lebih baik kotong kasih tinggal yang itu ke kotong ikut yang tawaran yang enak-enak ini. Untuk menerima rahmat kehidupan kekal. Ini merupakan perjalanan iman dengan perjuangan yang tidak gampang, perjuangan yang tidak mudah. Harus ada pengajaran-pengajaran dan nasihat yang benar.
Harus ada bimbingan-bimbingan dan juga didikan yang benar dalam pengenalan takut akan Tuhan. Tetapi juga dengan resiko-resiko iman yang besar. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan ini, bapak-bapak, saudara, masih sangat relevan atau masih sangat cocok dengan kehidupan iman kita saat ini. Yudas memakai kalimat tadi, bapak mama, sebagai kata kunci di tengah-tengah penyimpangan dan juga di tengah-tengah kebingungan yang besar tentang iman kepada Kristus. Yudas tidak hanya menegur dengan keras, tetapi lebih daripada itu, bapak-bapak, saudara, orang beriman, Yudas menasihati sebagai fondasi rohani. Yang tadi itu firman Tuhan bilang, peliharalah dirimu dalam kasih karunia. Itu merupakan fondasi rohani bagi tiap-tiap orang. Kalau di fondasi sosonde kuat, nah kemudian di pembangunan mau taruh di mana? Injil Matius pasal 7 berbicara tentang dua macam dasar. Siapa yang bijak akan mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datanglah hujan dan angin besar melanda, rumah itu tidak akan roboh karena didirikan di atas batu. Fondasi seperti apa yang akan menjadi pilihan bagi kita? Apakah kita akan mendirikan fondasi kita di atas pasir supaya ketika hujan dan badai datang melanda maka rusak dan hebatlah kerusakannya? Ataukah kita memilih untuk mendirikan fondasi kita di atas batu supaya kokohlah bangunan iman itu? Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini masih sangat utuh untuk kemudian disampaikan, diberitakan di tengah-tengah persekutuan gereja, persekutuan orang percaya, diperhadapkan dengan tantangan zaman yang hebat. Kita ada di suatu zaman yang tidak bersahabat. Kecanggihan teknologi lebih banyak menguras perhatian kita. Amin. Orang sudah perlu untuk pegang Alkitab, tetapi kalau dia 1 jam, 1 menit, 1 detik tidak pegang HP, dia sakit berat. Amin. Dia mau makan, dia pegang HP. Dia bangun tidur, dia pegang HP. Dia mau buat ini itu, tetap di HP ada di saku baju atau saku celana. Amin. Bahkan lebih daripada itu, datang di gereja juga pegang HP. Pas begitu kok kita ada sementara bawamu, tanya, kenapa kau buka Alkitab? Kok ini Alkitab digital di sini? Jadi nanti sambil buka geser begini. Pendeta pegang ini HP ini karena ada sementara rekam khotbah. Dia pun dia geser begini, Facebook belum ada yang like, belum ada jantung, komen juga belum. Geser lebih begini, aduh mai tua ada chat ini mah di WA, Instagram, berat. Dia pun pikiran tidak terpaut lah dalam gereja. Dia pun pikiran karena cepat keluar su. Badan ada di gereja, dia pun jiwa ada di luar. Kalau begitu bubar. Zaman ini membawa kita kepada banyak hal. Kecanggihan teknologi membuat orang bergantung terhadap dunia ini. Orang tidak lagi menggantungkan imannya kepada Tuhan. Orang lebih berpikir bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia lebih menyenangkan, mengenakan telinga dalam mendengar, tetapi juga sonde ribet. Amin. Sonde ribet ini sonde berat. Papa mama, ini kali Natal ini ada satu lagu dia bilang Natal itu berat. Berat di apa? Kemudian semua jemaat senang menyanyi itu lagu di dalam gereja. Natal itu berat. Untung di ini jemaat mio ini beta sonde dengar dan dong menyanyi itu lagu. Kalau sonde beta bilang berhenti. Son ada Natal yang berat. Kita yang bikin berat. Berat di kue, berat di baju, berat di sepatu, berat di bagaya. Semua berat. Iya, kita yang bikin berat. Kita yang bikin berat. Iman tidak menawarkan yang berat. Sebenarnya hal yang ringan dan biasa-biasa yang akan membawa kepada kehidupan kekal. Tetapi karena kita sudah berpola dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, supaya keinginan-keinginan kita dipenuhi, maka kita suka apa yang ditawarkan oleh dunia.
yang ditawarkan oleh dunia Bapak Saudara. Ada banyak ajaran-ajaran palsu yang sementara ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan beriman. Yudas kasih tahu itu sebelum zaman ini datang. Amin. Lebih daripada itu ada krisis moral. Bapak Mama, kalau kotong melihat di media sosial, kotong lihat di televisi, ada banyak tindakan-tindakan kekerasan anarkis. Ada banyak orang tidak mengalami keadilan. Amin. Ada banyak hal sama seperti dibuat terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Keadilan tentunya semakin tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa berduit dia akan mendapatkan keadilan. Siapa yang kanker kantong kere, minta maaf, lu akan dapat itu keadilan. Amin. Uang lebih berkuasa. Siapa punya uang dia akan dianggap. Siapa punya kekayaan dia akan dianggap benar dan dipakai. Tetapi kalau yang kosong-kosong kau jalan hanya tinggal nyawa, lu hanya hidup sah, cuma mati su. Amin. Bapak saudara orang beriman, krisis moral ada di mana-mana. Ada banyak orang membutuhkan banyak hal yang tentunya membawa kita kepada keadilan dan kebenaran. Lebih jauh daripada itu Bapak saudara, iman orang percaya sudah mulai dangkal. Amin. Iman orang percaya mulai dangkal. Banyak orang bangun gereja besar-besar, hari Minggu sudah ada orang di gereja. Amin. Apalagi kalau di gereja pas hari pasar nan soba nanaka, dia akan memilih pikasnya bendera di pasar Batu Putih daripada datang Natal kedua di gereja. Amin. Apalagi kalau 31 Desember dia supung pang sampai pagi. Besok pagi majelis sendiri menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Jemaat sudah datang. Kalau semua suteler, kehidupan iman mulai dangkal kepada Tuhan. Bahkan perbuatan kasih lebih daripada itu menjadi hilang. Kasih menjadi dingin. Orang tidak lagi memandang sesamanya dengan kasih Kristus, tetapi dia melihat di mana keinginannya ada, di sana dia menyenangkan dirinya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat bahwa dalam semuanya itu Yudas menyampaikan bagi kita orang beriman, jangan sampai kita kehilangan kasih. Jangan sampai kita kehilangan kasih. Yudas mengajak kita untuk membangun diri di atas dasar iman yang kudus dan benar. Hal ini sudah harus menjadi tindakan yang berkelanjutan. Membangun ini keputusan menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman menjadi hal yang berkelanjutan. Nenakah 20 orang yang sidi ini hari menjadi tindakan yang berkelanjutan. Bahkan bukan hanya untuk hari ini. Ada jawaban ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Besok son ada di tindakan. Tidak ada di pembuah dalam iman, persekutuan dan gereja. Ma pendeta bilang begini, adik-adik. Karena nanti bosong Tuhannya akan rajin di perjamuan kudus perdana. Yang tua-tua dong benar. Dong akan tersibuk-ribut di perjamuan kudus perdana atau yang pertama. Setelah itu tidak akan berkelanjutan. Amin. Ini benar, beta nasihat memang dengan keras. Supaya najang makan puji di sidi, kemudian pas setelah selesai sidi, son bikin apa-apa dengan itu iman. Perjamuan kudus nanti setelah pertama selesai, kemudian tahun depan ini meriba biasa kalau kita di perjamuan kudus itu hitung hanya sampai 8-10 orang. Dengar baik-baik yang jemaat asli meriba, dengar baik-baik. Selagi beta masih ada di sini, Sinode Gemit bilang ibu belum angkat kaki. Beta akan tanda ini muka-muka dong. Perjamuan kudus itu terlalu penting, bukan utus yang stop dong tua ompong peot. Bilang biar kau dong yang pergi dong semua terima tolas dari Tuhan. Amin. Iya, utus yang sutua ompong peot dong.
Yang jalan tarik-tarik kaki, yang jalan napas satu-satu pegang belakang, bilang biar. Kan nanti kita nanti dong habis selesai, asik untuk kita penggiliran lah itu. Amin. Yang muda-muda dong yang didengar baik-baik ini nasihat. Saudara-saudara diundang untuk turut memuliakan perjamuan kudus. Karena itu jangan makan puji hanya untuk hari ini, tetapi berkelanjutan. Iman itu harus bergerak, iman harus bertumbuh. Tetapi dalam iman yang bertumbuh itu berasal dari pengajaran didikan yang benar akan pengenalan takut akan Tuhan dari orang tua, dari bapak mama serani. Kalau di orang tua pemalas gereja, di bapak mama serani apalagi. Nanti pas hari-hari besar, hari raya gerejawi, baru dia muncul datang. Anak musidi baru dia ikut menangis mas kakeduk, barenti musnas. Beta omong begini supaya kita tahu pengajaran yang benar harus dari orang tua. Kalau orang tua saja iman sudah jelas, terus kemana dengan kotong pung anak-anak. Bapak mama ani dengar baik-baik, kasih pengajaran yang benar untuk itu anak-anak ketika mereka bertumbuh berangsur-angsur menjadi dewasa, supaya pun iman dibangun di atas fondasi yang benar, supaya pun iman bertumbuh dan bergerak di tempat yang benar. Tanggung jawab ini bukan hanya omong tanggung jawab jasmani. Oh, apa yang pendeta yang penting kau sudah baptis dia, waktu baptis beli baju baru dan semua yang dia butuhkan kita penuhi. Sonde. Tanggung jawab iman itu penting. Kalau yang Bapak Ani dong jauh, kau kan pakai ini media untuk mendekatkan yang jauh. Bebo anak sarani karmana, bisa kola minggu go sonde. Ada sudah baca Alkitab ko belum? Sudah hafal kejadian sampai wahyu ko belum? Jangan sampai Bapak Ani bilang ikut jauh nih, berat di pulsa. Stop. Dengar baik-baik. Iman itu harus bergerak. Iman harus bertumbuh. Iman harus ada tindak lanjut. Iman sudah seharusnya menjadi ruang yang hidup di tengah-tengah jemaat, menjadi bagian di tengah-tengah persekutuan jemaat, dalam didikan, dalam pengajaran, dan dalam persekutuan yang benar. Kita pun situasi dunia tidak bersahabat. Karena itu Bapak Mama, Saudara, didikan pengajaran dan persekutuan yang benar ini harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Jangan sampai kemudian ketika dong sejalan salah, kau bilang itu semua mama pun salah, bapak pun salah, salahmu dan salahku, muka salah Tuhan juga. Amin. Iya, nanti kalau anak sejalan salah bilang, Tuhan ini son adil. Kok orang lain pun anak dia bikin bagus-bagus, baru kita pun anak dia bikin son bagus. Mulai dari kita, iman itu harus berproses bertumbuh dengan benar. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Yudas menekankan hal ini ada 3 hal penting. Kalau khotbah sudah terlalu lama, babatok dari situ. Baru 28 menit. Masih ada Bapak Mama, masih panjang. Yang pertama, iman itu datang dalam pengajaran, didikan, dan juga persekutuan. Bapak-Bapak Saudara, Yudas bilang, lihat mereka yang ragu-ragu untuk perlu diyakinkan di dalam iman. Mereka yang ragu-ragu, tugas kita meyakinkan mereka di dalam iman. Kalau kita pun iman saja sudah diyakinkan, bagaimana kita akan meyakinkan orang lain? Kalau kau tempuh iman belum benar, bagaimana kita meyakinkan mereka akan Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Karena itu bawa mereka untuk tidak ragu-ragu. Kasih tahu mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah. Yesus Kristus itu Juru Selamat dunia. Dia telah memberikan dirinya. Dia lahir di kandang domba yang hina. Tetapi dalam proses untuk keselamatan dunia ini, dia merentangkan tangannya di atas kayu salib. Bahkan dia mati untuk menebus kita menjadi umat kepunyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak-Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kemudian kita membawa mereka yang hampir jatuh ke dalam api, perlu untuk diselamatkan dan dikasihi. Firman Tuhan ini bilang rampas mereka dari nyala api. Rampas mereka. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bukan hanya mengatur rencana dan strategi, tetapi dia sementara melakukan pekerjaannya.
Dia akan mencobai setiap orang percaya. Karena itu kita rampas setiap orang percaya untuk terus menjadi milik Kristus seutuhnya. Merampas setiap orang percaya untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi lebih daripada itu mendapatkan kasih karunia Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Beta lihat ini kalau semua sudah duduk. Tarik nafas satu dua ini. Pas udah imam turun hoto lama. Yang terakhir Bapak Mama. Ini firman Tuhan datang dan kasih tahu kita. Untuk membawa mereka yang hidup dalam dosa. Mereka perlu untuk dikasih. Kasih tidak berkesudahan. Kasih saja yang akan membawa orang berjumpa dengan kasih Kristus. Karena itu kasih sudah harus ada dalam kehidupan iman. Tetapi juga dalam pengajaran, didikan, dan persekutuan orang percaya. Kasih terlalu penting dalam kehidupan pengajaran dan didikan di dalam iman. Karena itu panggillah mereka di dalam kasih. Tetapi juga didik dan juga bahwa mereka dalam pengajaran persekutuan di dalam kasih. Bapak-bapak saudara orang beriman, membangun iman, kita sudah harus memiliki fondasi. Firman Tuhan menjadi fondasi yang tepat dalam membangun iman kita. Ingat, firman Tuhan jadi fondasi yang benar. Jangan sampai orang lain ini semasa hidup baca ini buku hitam sampai 50-60 kali. Dia belum juga. Begitu suruh buka kitab Kejadian. Karena apa dia pun pegang Alkitab itu hanya di napas Natal dan Paskah. Amin. Pas Natal baru pegang Alkitab kau datang di gereja. Baca firman Tuhan sesonde sentuh memang. Orang tua dong. Beta mau kasih tahu. Pegang Alkitab. Baca tiap-tiap hari, panggil istri anak. Mari kotong buka ku. Ma pendeta sejuk bilang ini hari baru baca Yudas. Sudah bet sudah baca kas abis, hanya sinode baru kasih tahu yang nanti ini hari khotbah di sini. Baca, sonde mengerti pun baca. Baca ini kitab suci. Di sana ada hikmat yang benar, ada pengetahuan yang benar, ada pengajaran yang benar, ada didikan yang benar, ada kasih persaudaraan di sana, ada persekutuan beriman di sana. Baca supaya kita tahu, tetapi baca supaya kita pun fondasi dibentuk oleh firman Tuhan. Pelihara apa yang ada padamu berdasarkan kasih Kristus, bangunlah kehidupan iman dengan sesama. Akhirnya Bapak-bapak saudara orang beriman, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.